Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak keren kelas 4B SD Negeri Purwosari, Kecamatan Baturaden. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk belajar bersama Bu Fitri pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pecahan senilai menggunakan operasi perkalian dan pembagian. Kemarin juga kita sudah mempelajari tentang membandingkan pecahan, baik itu penyebutnya sama maupun penyebutnya berbeda. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengurutkan pecahan dengan penyebut sama maupun penyebutnya berbeda. Perhatikan baik-baik yang pertama. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Penyebutnya sama. Contohnya, perhatikan baik-baik. Urutkan pecahan dari 5/10, 4/10, 2/10, 7/10, 3/10, 8/10, 6/10. Yang pertama kali kamu lihat adalah bagian bawahnya, bagian penyebutnya. Apakah bagian bawahnya sama? Bagian penyebutnya sama? Sama. Angka berapa? 10. Sudah, ini yang pertama kali kamu lakukan. Jika penyebutnya sudah sama, kemudian kamu lihat, kamu hitung ada berapa banyak sebenarnya pecahan yang perlu kita urutkan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? 7. Nah, jika sudah ada 7, ya kamu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika sudah, tuliskan penyebutnya. Penyebutnya berapa? 10. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kamu tuliskan 10 semuanya. Jangan sampai kamu salah menuliskan penyebutnya. Sekarang, jika sudah kamu menuliskan, lihat bagian yang diminta dari yang terkecil. Terkecil. Berarti kamu melihat angka bagian di atasnya. Ini namanya bilang. Bagian atasnya itu yang paling kecil angka berapa? Angka berapa? 2. Paham? Kenapa 2? Karena ini yang paling kecil. Kemudian angka berapa lagi yang kecil? Angka 3. Tuliskan. Kemudian angka berapa lagi? 4, Bu. 4. Kemudian angka berapa? 5. Kemudian angka berapa? 6. Kemudian 7. Dan terakhir angka 8. Jadi, urutan pecahan dari yang terkecil adalah 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, dan yang terakhir adalah 8/10. Bisa dipahami sampai sini? Bisa kan? Mudah kan dengan mengurutkan pecahan dengan penyebutnya sama? Mudah sekali. Lanjutkan. Yang kedua, mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda. Ini yang perlu kamu perhatikan baik-baik. Jika penyebutnya berbeda, kamu harus mencari KPK-nya. Disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan cara KPK. Di sini kamu lihat contoh yang pertama. Nah, ada penyebutnya ada angka 4, 8, 2, 3, 6. Betul? Nah, cari dulu KPK dari angka tersebut. Samakan dulu penyebutnya. Bagaimana tata caranya? Kemarin kamu sudah diajarkan tentang kolom-kolom ya. Nah, di sini sudah terlihat. Bisa terlihat baik-baik. Sudah bisa. Di sini lihat. Bagian atas sendiri ini yang berwarna biru. Aduh, maaf. Yang bagian biru sini, ini sebagai penomoran. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Penomoran. Penomoran. Jadi dipahami ya. Nah, jika sudah, perhatikan baik-baik yang angka bagian sebelah sini. Ini merupakan pecahannya. Ini merupakan penyebut dari pecahan tersebut. Angka 4 ya ditulis di sini, angka 8 tulis di sini, angka 2 tulis di sini, angka 3 sini, 6 di sini. Sudah? Sudah kamu tuliskan? Sudah. Sekarang kamu cari perkaliannya.
Oh, mengapa yang pecahan 4, 8, 2, 3, 6 harus dituliskan di kolom yang pertama sendiri? Mengapa? Karena jika 1 dikali 4 ya hasilnya 4. 1 dikali 8 hasilnya 8. Kemudian kamu nanti mencari angka selanjutnya. 4 dikali 2, 8. Betul? Betul. Paham? Misalnya 2 dikali 3, 12. Betul nggak sih? Betul. Ingat, ini merupakan perkalian. Misalnya 4 dikali 10, apakah 40? Betul. Paham sampai sini ya? Paham ya? Nah, jika sudah paham, kita mencari angka yang sama pada kolomnya masing-masing. Angka berapa? Di angka 4, di bilangan 4, 8, 2, 3, 6, kita sama-sama akan menemukan angka 24. Di sini pun ada 24. Bagian selanjutnya ada 24. Kemudian di sini angka 24. Yang di bawahnya sendiri 24. Nah, kita sudah menemukan angka 24. Bisa? Sudah? Nah, jika sudah, ini yang dinamakan KPK. KPK-nya berapa? 24. Paham ya sampai sini ya? Kemudian, bagaimana lagi? Ya, tinggal kamu masuk-masukkan yang pertama ini 3/4. Ya, tinggal kamu tuliskan 3/4. Sama dengan, ingat KPK-nya tadi berapa ya? 24. Nah, 4 ke 24 itu berada di kolom mana? Perhatikan baik-baik kolomnya. Pakai aja. 4 ke 24 ada di kolom mana? Kita tarik. Di kolom berapa? 6. Maka ini ini 4 ke 26. Kemudian 6 tersebut dikali 3. 6 dikali 3 berapa? 18. Kita sudah menemukan 18/24. Sudah? Kita lanjutkan ke kolom berikutnya. Kita kasih koma dulu saja. 5/8. Tuliskan dulu 5/8. Sama dengan, samakan penyebutnya. KPK-nya tadi 24, ya tuliskan di sini 24. Nah, di kolom 8 dan 24, ini kan 8. Kamu tarik 24. Oh, di sini. Tarik ke atas. Angka berapa? 3. Jika sudah, di sini kan sudah ketahuan 8 ke 24 itu adalah 8 dikali 3. Kamu kalikan ke atas. 3 ke 5 berapa? 15. Sampai sini sudah paham? Sudah? Lanjutkan lagi. Nah, kolom berapakah? Setengah. Setengah. Jadikan dengan penyebutnya 24. 2 ke 24 bagaimana, Bu? Ya, kamu cari. Tarik 2 ke 24. Oh, di sini stop, berhenti ke atas. Nah, di kolom berapa? 12. Maka di sini 12 ini dikali atas. Berapa? 12 kali 1, 12. Mudah kan? Mudah. Lanjutkan. Ada 2/3 ya, kita lanjutkan 2/3. Tuliskan di sini 2/3. Jadikan dulu pecahannya berapa? Per 24. 3 ke 24 berapa sih? Tinggal kamu tarik. Stop, 24, tarik ke atas.
Di kolom keberapa? 8. Maka 8 dikali 2 berapa? 16. Sudah? Sudah ketemu 16/24? Sudah. Sekarang kita lanjutkan. Ada 1/6. 1/6 sama dengan, kamu cari dulu pecahannya 24. 6 ke 24 tadi berapa sih? Ya tinggal kamu tarik 6 ke 24. Stop. Ke atas. Berapa? 4. Maka di sini 4 dikali 1. Nah, sudah? Sekarang kamu lihat baik-baik. Di sini ada 18/24, ada 15/24, dan 12/24, 16/24. Apakah penyebutnya sudah sama? Sudah sama penyebutnya. Jika sudah sama, yang selanjutnya kamu lakukan adalah mengurutkan bilangannya. Di sini ada permintaannya dari yang terkecil. Maksudnya apa? Lihat pembilangnya. 18, 15, 12, 16, 4. Ya. Yang paling kecil yang mana? Yang ini kan? 4 kan? Paling kecil 4. 1. Kemudian paling kecil lagi 12. Nah, yang paling kecil lagi 15/24. Paling kecil lagi 16/24. Dan paling kecil ini yang terakhir adalah 15/24. Sudah? Selanjutnya tinggal kamu menuliskan urutannya. Urutan pecahan dari yang terkecil. Aduh, kok kurang ya? Ini aja. Di sini. Nah, urutan pecahan dari yang terkecil adalah kelihatannya ya. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah mana itu aja. Nah, urutan pecahan dari yang terkecil adalah berapa? Dilihat di sini. Yang pertama mana? 12/24. Tapi kamu kan harus tarik dulu. Nah, berapa dari yang terkecil? Setengah. Koma. Terus, maaf. Yang pertama bukan setengah ya. Salah. Yang pertama, maaf. Nah, urutan pecahan dari yang terkecil adalah mana yang pertama ini? Nah, kamu tarik dulu. Berarti berapa? 1/6. Sama. Yang kedua, 12/24 tarik. Sebelumnya adalah setengah. Kemudian mana lagi? Yang kolom ketiga 15/24 tarik dong. Yang kamu tulis adalah yang bagian sebelumnya 5/8. Kemudian selanjutnya tarik lagi 2/3. Dan selanjutnya adalah ini 3/4. Ups, tulisannya kalau di sini agak jelek. Nah, 3/4. Jadi, urutan pecahan yang terkecil adalah 1/6, setengah, 5/8, 2/3, dan terakhir adalah 3/4. Sampai sini paham? Paham? Nah, jika belum paham, Bu Fitri akan berikan contoh lagi. Ini contoh terakhir. Nah,
Urutkan pecahan setengah, 4/5, 2/3, 7/10, 5/6. Kalau yang ini dari yang terbesar. Yang pertama kali kamu lakukan adalah mencari pecahannya. Bagaimana mencari pecahannya? Ya menggunakan kolom perkalian. Di sini sudah ada. Begitu, sudah ada. 2, 5, 3, 10, 6. Dari mana? Dari penyebutnya. Kemudian di sini, yang bagian atas ini, kamu hanya menuliskan angkanya saja, urut. Bisa dipahami? Jika sudah, kita mencari KPK-nya. Nah, KPK. KPK itu kelipatan persekutuan kecil. Cari yang sama. Angka berapakah yang sama? Angka 30. Sini 30. Kemudian sini juga ada 30. Yang kolom ketiga ada 30. Ada. Kolom selanjutnya ada. Kolom selanjutnya ada. Berarti KPK-nya berapa? 3. Gampang? Mudah. Mesti sampai sini mudah. Asalkan kamu sudah punya tabel perkalian. Dari mana tabel perkalian? Cukup kamu menghafalkan perkaliannya saja. Maksudnya apa? 2 dikali 3, 6. 5 dikali 5, 25. Begitu saja. Mudah kan? Mudah. Lanjutkan sekarang kita cari angkanya. Di sini ada angka setengah. Nah, setengah sama dengan tadi sudah dikasih tahu KPK-nya berapa. Jadikan 30. Sudah 2 ke 30 itu mengambil kolom keberapakah? Ini 2. Kemudian kamu tarik terus. Nggak kelihatan ya. Kita pakai apa ya? Pakai warna kuning boleh. 2 ke malah kayak itu aja. 2 ke 30, tarik terus ketemu 30, tarik ke atas. Di kolom berapa? 15. Maka di sini 15. Apa yang harus dilakukan? 15 dikali 1. Berapa 15 dikali 1? 15. Nah, sudah? Jika sudah, kita lanjutkan. Kita membutuhkan apa lagi nih? 4/5. 4/5. Cari KPK-nya. Ingat KPK-nya tadi berapa? 30. Angkanya sama-sama. 5 ke 30 itu berada di kolom manakah? Tinggal kamu tarik garis lurus. Nah, terus ke atas. Di kolom berapa? 6. Berarti di sini 6. 6 dikali 4 berapa? 6 dikali 4 berapa? 24. Selesai? Belum. Kita masih punya angka berikutnya. Angka berapa? 2/3. Sampai semuanya habis, kamu baru bisa. Nah, 2/3. Kamu baru bisa mengurutkan. 2/3. Tadi KPK-nya berapa? 30. Tuliskan di sini 30. Nah, 3 ke 30. Ini Bu Fitri kasih cara paling mudah, wis. 3/30. Tarik garis terlebih dahulu dari 3 ke 30. Aduh, menceng malah. 3/30. Kemudian tarik ke atas. Berapa? 10. Berarti di sini berapa? 10. Nah, 10 dikali 2. Berapa? Berapa? 20. Sudah? Belum selesai. Ini 20 ya.
Masih ada 7/10. Banyak ya ternyata. 7/10 sama dengan, ingat KPK-nya 30. 10 ke 30 itu di kolom berapakah? Kamu harus tahu kolomnya. Nah, di kolom berapa? 3. 3 dikali 7 berapa? 21. Kok warnanya salah? Berapa? 21. Yang terakhir angkanya 5/6. Nah, 5/6 sama dengan, cari dulu KPK-nya di sini 30. 6 ke 30 membutuhkan di kolom berapa? 6 dikali berapa yang hasilnya nanti 30? Ya tinggal kamu tarik garis lurus. Di kolom berapa? 5. Berarti di sini 5. 5 dikali 5. Berapa hasilnya? 25, maaf. 25. Kita sudah mendapatkan angka yang pecahannya, yang penyebutnya sama. Dilihat baik-baik di sini. 15/30, 24/30, 20/30, gampang banget. 21/30, kemudian ada 25/30. Penyebutnya sama. Sama. Nah, penyebutnya sudah sama. Kemudian selanjutnya kamu lihat baik-baik dari yang terbesar. Dari yang terbesar berarti kamu melihat dari mana? Pembilangnya. Dilihat yang paling besar, angka 15, 24, 20, 21, 25. Yang mana yang paling besar? Ini. 1. Dah. Kemudian mana lagi yang besar? 2. Di sini. Kemudian mana lagi? 21/30. Mana lagi? 20/30. Dan yang terakhir 15/30. Sampai sini apakah sudah selesai? Belum. Belum selesai. Kita tuliskan. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah berapa saja urutan pecahan dari yang terbesar? Ya, dilihat di sini. Ganti warna lagi. 25/30. Apakah ditulis 25/30? Tidak, tapi tuliskan pecahan sebelumnya berapa? 5/6. Tuliskan pecahan sebelum kamu rubah penyebutnya. Paham ya? 5/6. Kemudian ini sudah selesai. Sekarang cari yang tadi yang nomor 2 mana? Ini. 24/30. Yang terbesar kedua. Tapi yang kamu tulis adalah angka sebelumnya berapa? 4/5. Sebelum dirubah penyebutnya. Paham ya? Kemudian mana lagi? Ya ini. Ini yang ketiga. Yang terbesar ketiga. Apakah ditulis 21/30? Tidak. Yang kamu tulis adalah angka sebelum dirubah. Berapa? 7/10. Kemudian setelah yang ketiga, yang keempat. Apakah ditulis 20/30? Tidak. Yang kamu tulis adalah pecahan sebelum dirubah penyebutnya. Berapa? 2/3. Paham? Kemudian yang terakhir, yang kelima. Yang ditulis 15/30 bukan. Yang ditulis adalah pecahan sebelum dirubah. Berapa? Paham sampai sini? Berarti urutan pecahan dari yang terbesar adalah 5/6, 4/5, 7/10, 2/3, dan yang terakhir adalah setengah. Sampai sini paham ya? Mudah sekali. Yang pertama kali kamu lakukan jika penyebutnya berbeda adalah
Menyamakan penyebutnya. Nih, samakan dulu penyebutnya. Bagaimana dengan tata cara mencari penyebutnya? Ya, menggunakan KPK. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan kecil. Yang di sini diajarkan menggunakan kelipatannya, perkaliannya, menggunakan kolom-kolomnya. Tetapi kamu juga bisa menggunakan yang namanya faktorisasi prima. Itu nanti ketika kamu fokus mempelajari tentang KPK dan FPB, itu faktorisasi prima dan itu lebih mudah dibandingkan kamu harus membuat kolom seperti ini. Dengan resiko kamu wajib hafal perkalian. Paham sampai sini? Wajib hafal perkalian. Ya. Nah, jika sudah selesai pembelajaran hari ini, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sebelum Bu Fitri mengakhiri, apa saja sudah dipelajari hari ini? Yang pertama, mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Yang kedua, mengurutkan pecahan dengan berpenyebut yang berbeda. Bagaimana tata cara mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda? Menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jika sudah disamakan, baru kamu bisa mengurutkannya, baik itu dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, besok kita akan tetap belajar dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk evaluasi, Bu Fitri akan berikan di WA Group. Paham? Jika sudah paham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.